Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi tentang pembenihan ikan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan induk. Secara spesifik, subtopik bahasan yang kita bahas adalah media pemeliharaan induk, lalu seleksi induknya, pengelolaan pemberian pakan, kualitas air, dan faktor-faktor yang menunjang dalam pemeliharaan induk. Indikator yang diharapkan setelah mengikuti materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang media pemeliharaan induk, menjelaskan tentang pengelolaan induk, serta faktor-faktor yang menunjang dalam pemeliharaan induk ikan. Kegiatan pembenihan itu adalah suatu tahap kegiatan dalam budidaya ikan yang bertujuan untuk menghasilkan benih ikan yang siap tebar untuk kegiatan pembesaran ikan. Nah, tahapan pembenihan secara umum itu ada 4 kelompok besar. Yang pertama adalah pemeliharaan induk. Jadi pada materi ini merupakan satu kegiatan yang dalam rangkaian pembenihan ikan. Yang pertama adalah pemeliharaan induk. Yang kedua adalah pemijahan ikan, pemeliharaan larva atau benih, dan yang terakhir adalah pemanenan sebelum masuk ke kegiatan pembesaran. Jadi 4 kegiatan utama di dalam kegiatan pembenihan ikan. Pemeliharaan induk ini sendiri merupakan tahap awal untuk menghasilkan induk yang berkualitas baik dari sisi matang gonadnya, tingkat kematangan gonadnya, dan ini sangat menentukan dalam keberhasilan satu kegiatan pembenihan. Nah, pemeliharaan induk ini bertujuan itu adalah menghasilkan induk ikan yang matang gonad. Ini tujuan utama dalam kegiatan pemeliharaan induk adalah menghasilkan ikan yang matang gonad. Di dalam pemeliharaan induk, pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pemilihan induk. Ada 2 faktor utama yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan pemilihan induk. Yang pertama adalah dari sisi kualitas genetik, dan yang kedua adalah dari sisi keragaman genetiknya. Dari kualitas genetik yang harus kita lihat pada saat kita memilih induk, itu adalah bagaimana kita memilih ikan ataupun induk ikan yang memiliki pertumbuhan cepat. Harapannya dengan memiliki pertumbuhan cepat, ini nanti keturunan dari ikan itu akan juga mewarisi sifat dari induknya, memiliki pertumbuhan yang cepat juga. Lalu yang kedua, yang harus juga kita perhatikan pada saat kita memilih induk dari sisi kualitas genetik adalah tidak memiliki cacat bawaan yang mencerminkan dari cacat secara genetik. Ini yang harus juga kita perhatikan. Karena kalau memiliki cacat bawaan yang mencerminkan kualitas genetik, ini juga menunjukkan bahwa ikan tersebut memiliki kualitas genetik yang kurang baik. Dan ini tentu saja tidak kita harapkan manakala kita pijahkan nanti sifat cacat bawaan ini akan diturunkan ke keturunannya. Ini kita tidak harapkan, sehingga dalam memilih induk kita harus melakukan pengecekan secara morfologi bahwa induk tersebut tidak memiliki cacat. Yang ketiga adalah memiliki bentuk proporsional, bentuk tubuh proporsional. Nah, bentuk tubuh proporsional ini tentu saja setiap ikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi harus kita sesuaikan berdasarkan karakteristik dari ikan. Yang kedua, dari sisi pemilihan selain kualitas genetik, kita juga sebaiknya memperhatikan keragaman genetik dari induk. Pada saat kita memilih induk, sebaiknya kita tidak memilih induk yang berasal dari satu keturunan, antara jantan dan betina, tidak dalam satu keturunan. Karena kalau kita memilih induk dalam satu keturunan, kadangkala nanti akan dapat menyebabkan terjadinya proses inbreeding, atau sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya crossing over ataupun silang dalam secara genetik, yang dampaknya tentu saja dapat menyebabkan penurunan kualitas genetik pada ikan. Sehingga pada saat memilih berdasarkan keragamannya, sebaiknya kita memilih induk yang tidak dari satu keturunan ataupun induk yang memiliki beda strain. Nah, ini merupakan 2 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan pemilihan induk. Nah, dalam pemeliharaan induk, setelah kita melakukan seleksi induk ataupun memilih induk-induk yang akan kita pelihara, ada 2 faktor yang harus kita perhatikan pada tahapan pemeliharaan induk itu sendiri. Yang pertama adalah media pemeliharaan, dan yang kedua adalah pemberian pakan atau pengelolaan pakan. 2 hal ini menjadi faktor penunjang utama yang
berdampak terhadap keberhasilan kita di dalam pematangan gonat ataupun pemeliharaan induk. Seperti kita ketahui tadi di awal bahwa pemeliharaan induk ini tujuan kita adalah menghasilkan induk yang matang gonat. Untuk media pemeliharaan sendiri ini biasanya dapat digunakan kolam tanah, bak beton. Yang juga harus kita perhatikan pada saat kita pemeliharaan adalah pada tebar dan kualitas air. Sedangkan pada saat pemberian pakan, pengelolaan pakan, yang harus kita perhatikan adalah nutrisi dari pakan itu sendiri serta pemberian pakannya, jumlah secara kuantitas. Jadi kualitas dan kuantitas pakan ini juga harus kita perhatikan. Yang pertama adalah media pemeliharaan. Induk biasanya dapat dipelihara di kolam induk, terutama untuk ikan-ikan konsumsi. Ini biasanya kita pelihara di kolam induk, bisa dalam bentuk bak semen, bak beton, ataupun kolam tanah. Nah, sebaiknya induk untuk ikan yang secara alamiah itu dapat terjadi proses pemijahan, ini sebaiknya dilakukan pemisahan antara induk jantan dan induk betina. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya proses pemijahan yang tidak terkontrol di dalam kolam pemeliharaan induk. Jadi seperti misalnya kita melakukan pemeliharaan induk untuk ikan nila, itu sebaiknya kita pisah karena ikan nila itu sangat mudah sekali terjadi proses pemijahan. Lalu pada tebar pemeliharaan induk ini beberapa standar yang biasanya digunakan ya, dalam proses pemeliharaan induk seperti ikan patin. Ini pada tebarnya 4 kg per meter persegi, ikan gurame 1 ekor per meter persegi, begitu juga dengan ikan lele, lalu ikan nila, ikan baung, dan udang galah. Nah, pada tebar ini biasanya kita gunakan standar ini dalam proses pemeliharaannya, baik di kolam semen, beton, ataupun di kolam tanah. Lalu faktor kedua yang menunjang dalam proses keberhasilan pemeliharaan induk adalah pengelolaan pakan. Pada saat kita melakukan pemeliharaan induk, sebaiknya pakan yang kita berikan ini mempunyai nutrisi yang baik. Nutrisi yang bagaimana? Yang pertama adalah proteinnya. Protein sebaiknya di atas 30% atau minimal 26-28. Ini juga masuk kategori dikatakan baik. Lalu yang kedua, lemak. Ya, kadar lemaknya ini seperti kita ketahui, lemak ini salah satu fungsinya dalam proses pematangan gonat ini akan dapat mempercepat proses pematangan gonat. Dan bagus juga kalau kita lakukan dalam proses pemeliharaan induk ini kita berikan vitamin ataupun mineral. Kalau jenis vitamin ini terutama dari jenis vitamin E. Ya. Nah, ini beberapa nutrisi yang harus kita berikan. Jadi pada saat kita memilih pakan, sebaiknya pada saat untuk mempercepat proses pematangan gonat, pakan yang kita berikan untuk induk ini mempunyai kualitas yang baik. Selain kualitas yang baik, jumlah pakan juga harus kita perhatikan. Biasanya induk yang baik, pemeliharaan induk yang baik ini tingkat feeding rate-nya atau jumlah pakan yang kita berikan ini 2-3% dari bobot biomasa induk yang kita pelihara. Nah, dengan frekuensi 2-3 kali. Nah, kalau kita memberikan pakan pada induk ini dengan kualitas dan kuantitas yang baik, ini akan sangat mempengaruhi perkembangan gonat ikan. Kadangkala kita menemukan satu kondisi di mana induk kita harusnya masa recovery pematangan gonatnya ini 4 bulan sudah matang gonat, tetapi karena pakan yang kita berikan, ini biasanya nanti pakan yang kita berikan ini kurang secara kualitas maupun secara kuantitas, biasanya masa pematangan gonatnya bisa lebih panjang, bisa lebih lama, bisa sampai 6 bulan. Begitu juga kadangkala juga dengan kualitas pakan yang kita berikan ini tidak baik, tingkat fekunditas yang dihasilkan oleh induk ini juga akan menurun. Jadi memang dampak dari pemberian pakan ini akan sangat mempengaruhi kepada kualitas induk yang akan kita hasilkan nanti. Nah, ini mungkin materi pada kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.